Alhamdulillah Bu. Saya jarang deh ngelihat Bu Siti ini di podcast ya Bu. Iya, gimana ya, kerjaannya banyak ya, dan saya sih memang tahu persis bahwa komunikasi publik itu penting, tapi di Kementerian LHK kita berbagi tugas. Jadi saya punya 18 eselon 1 loh, dengan bidang yang sangat beragam. Betul, besar sekali Bu. Memang saya kontrol semua isunya, karena kan harus satu arah vektor ya, kalau nggak repot. Ibu lebih baik di belakang layar. Kerjaannya memang konseptualisasinya harus kuat ya. Jadi kalau saya melakukan pekerjaan-pekerjaan konseptual, karena kan Pak Presiden itu kalau ngasih arahan kan ringkas. Saya mau izin-izin kehutanan berpihak kepada rakyat. Kira-kira perintahnya cuma segitu. Tapi kan kita mesti urain izinnya apa aja, caranya bagaimana, bentuknya apa, nanti dari presiden ke rakyatnya bagaimana. Nah itu saya terus kembangkan. Oleh karena itu pekerjaan-pekerjaan operasionalnya memang saya serahkan kepada Dirjen. Nah Bu, jadi ada isu juga nih Bu yang jadi perhatian presiden, perhatian masyarakat, terutama yang di Jabodetabek nih Bu, tentang polusi udara. Apa sih Bu yang sebetulnya terjadi Bu? Ini ada beberapa hal ya. Pertama, memang kualitas udaranya itu fluktuatif. Kadang sedang, kadang sedikit baik, kadang banyak tidak sehat. Karena kan kriterianya itu ada baik, moderat, unhealthy, tidak baik, sangat tidak baik, terus berbahaya. Itu kriterianya. Nah, kita punya kalau di Jakarta ada 6 stasiun apa 7 stasiun. Tapi kalau di Jabodetabek total ada 15 stasiun. Itu kita observasi terus. Kalau yang di Jakarta misalnya yang di GBK dan yang di HI, ada juga yang di Gambir tuh punya Amerika tapi kita connect. Itu udaranya rata-rata moderat dan baik. Jadi dalam 1 tahun itu yang jeleknya sebetulnya sedikit. Tapi ternyata kan di global ini sekarang semua udah global ya. 2 atau 3 lagi saya lihat metode yang juga mengukur secara internasional. Kayak Air Quality Index, AQECN. Nah itu sentralnya di Cina. Dia punya hampir 4.000 station di lebih dari 200 negara. Dia agak mirip-mirip dengan kita kalau cara mendapatkan nilai akhirnya. Itu kita bisa ikuti. Ada lagi yang namanya IQR. IQR ini yang di Swiss. Saya udah dari tahun 2017 itu ditanya-tanya soal IQR ini. Kalau waktu tahun 2017 dulu dia masih mengecek datanya itu interpolasi. Dia ngukur di mana lalu diinterpolasi angkanya di Jakarta ya di berapa gitu. Tapi mungkin sekarang karena kan dari 2017 sekarang kan udah 6 tahun ya. Mungkin sih dia sudah punya station dan lain-lain. Tapi dia yang selalu mengatakan misalnya, dan kita tahu pada bulan Juli akhir itu dia bilang bahwa Indonesia terburuk di dunia. Di Agustus juga ya, sampai belasan Agustus itu, sebelum 17 Agustus. Itu kan kami cek datanya. Ketika di Indonesia itu, di Jakarta itu angkanya 199, kalau di dia itu memburuk. Tapi pada saat itu di India lebih parah, 270 lebih angkanya. Atau di Meksiko, atau bahkan di Uni Emirat. Itu angkanya tinggi-tinggi di atas 270, di atas 210-an, 220, 270 bahkan. Nah, oleh karena itu kita yang mesti waspada sebab cara-cara pemikiran luar yang dipaksakan kepada psikologi politik publik atau rakyat Indonesia itu yang mesti diwaspadai oleh kita semua. Saya sih nggak apa-apa, tapi berarti kita beradu metode aja gitu. Nah, saya bilang sama dirjen-dirjen yang ikut menangani, oke sekarang mari kita lihat dia pakai ukuran apa,
kita pakai ukuran apa. Ketika di kabinet saya melaporkan kepada Bapak Presiden, ini loh Pak situasinya gitu. Jadi saya mengajak menteri-menteri lain untuk mengerti gitu loh. Nah, jadi ada lagi sih ukuran yang lain, tapi ukuran-ukuran yang akhirnya memang mengajak publik Indonesia, yuk kita pakai air purifier gitu. Akhirnya larinya ya ke situ juga gitu. Padahal ya sebetulnya banyak ya, penghitungan ini banyak sekali Bu ya indikatornya. Terus kalau menurut saya sih sesuai arahan Bapak Presiden aja, kita selesainya bagaimana kan gitu. Ngapain takut-takut, ngapain khawatir-khawatir, yang penting kita tahu masalahnya apa. Saya sangat meyakini yang beliau katakan. Kalau ada hal-hal secara global yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, ngapain takut begitu? Ngapain khawatir, yang penting kita tahu masalahnya apa, kita pahami secara lengkap isinya apa, kita punya ancer-ancer jalan keluarnya bagaimana, ya udah antisipasi aja, bangun solusinya. Nah yang ini, yang polusi udara ini, Pak Presiden bilang bagaimana caranya, pokoknya kualitas udaranya membaik, kadar polusinya, polutannya menurun. Ada caranya sih, dan udah dilakukan. Nah, pertama yang pasti komposisi udaranya di udara yang harus bisa dibantu. Cara bantunya adalah dengan teknik modifikasi cuaca. Jadi pakai hujan buatan. Maka ketika tanggal 26 Agustus itu hujan deras di Bogor, itu semua stasiun yang arahnya dekat Bogor dan juga hujan juga di Jakarta malamnya. Di Bogor hujannya duluan jam 5 sore. Saya begitu hujan jam 5, terus saya minta anak-anak cek angka-angka itu di mesinnya itu berapa. Juga kemudian habis maghrib di Jakarta hujan, itu angkanya membaik semua. Itu satu. Tapi kan masalahnya nggak selalu ada awan untuk dibuat hujan buatan. Maka dicari jalan lagi, ini jago nih. Yang jago itu BMKG sama BRIN. Tapi BNPB juga perannya penting, karena dia yang memberikan dukungan logistiknya. Tapi TNI juga penting juga karena dia yang ngasih izin. Enggak semua area lo boleh dilakukan modifikasi apa-apa. Pak Panglima TNI yang bantu, selain bantu pesawat juga kasih izin. Nah jadi namanya teknik modifikasi cuaca mikro. Jadi kita nyemprotin air dari ketinggian 2000 meter sampai 5000 meter, disemprotin air itu kan gunanya untuk mempengaruhi komposisi udara juga. Nah itu juga dilakukan selama KTT ASEAN. Jadi selama sekian hari. Jadi ada hal seperti itu. Tentu aja ada WFH juga ya. Ada juga pengendalian emisi kendaraan. Jadi kita bantu servis motor-motor yang udah tua-tua. Karena rata-rata uji emisi kendaraan yang nggak lulus tuh motor. Karena namanya punya anak muda kadang-kadang kan habis pakai taruh aja gitu ya, nggak dirawat banget. Betul. Nah itu akhirnya hal-hal seperti itulah. Sama nanam pohon, sudah mulai sedikit-sedikit, tapi karena ini musim panas, kata Bapak Presiden nanti di awal musim penghujan kita intensifkan. Berarti memang harus di hulunya juga ya Bu ya, harus dilakukan ya penyebab si polusinya ini kan dari kendaraan dan mungkin industri juga ya Bu ya. Iya ada, saya baru mau ngomong, ada yang lebih penting lagi yaitu pengawasan terhadap industri. Kayak yang di Lobang Buaya sama Bantar Gebang turun naik, hari ini lagi nggak baik, kemarin masih agak baik, kalau baru habis digakum baik dia. Rupanya kalau habis diawasi takut-takut. Tapi kalau nggak diawasi udah jelang-jelang weekend begini naik lagi. Saya baru tadi saya suruh minta ke Dirjen, Pak Dirjen, 2 Dirjen kan, ada Dirjen Pencemaran, ada Dirjen Penegakan Hukum. Saya bilang, Pak Dirjen tolong dong diamati 2 stasiun ini karena menurut saya kok agak gawat. Dan memang ternyata di situ ada pabrik tahu yang bahan bakarnya pakai plastik dibakar. Seharusnya kan bisa pakai gas atau apa, tapi ternyata katanya, bukan katanya ya, yang di Mojokerto juga waktu saya teliti harganya 2 kali lipat. Jadi bahan bakarnya itu untuk sekian kilogram tahu, kalau pakai plastik harganya cuma 800.000, tapi kalau pakai gas bisa sampai 2 juta. Yang banyak lagi saya lihat ternyata pembakaran terbuka.
Jadi kebakaran karena orang ngebakar-bakar barang atau sampah atau apa secara terbuka. Kita kemarin deg-degan ada kebakaran di Purwakarta. Saya udah mati-matian minta tolong periksa, perhutani harus turun tangan. Nggak taunya itu kebakarannya di luar hutan, di dekat pemukiman yang dibakar karpet. Jadi hal-hal seperti itu yang terjadi yang perlu kesadaran. Memang saya lihat kayak di Tangerang sih udah ada upaya sosialisasi dari Babinsa, Babin Kamtipmas ya, polisi dan TNI yang di tingkat bawah sama RT sama aktivis-aktivis. Mulain sih dia ngajarin orang-orang. Kayak barusan saya dapat informasi di Bali ada asap tebal hitam di sekitar bandara. Saya langsung, kita kan punya UPT kan di daerah, saya bilang langsung cek ke lapangan, turun ke sana. Ternyata dia ngebakar ini puing-puing bekas dia beres-beresin rumah. Ada bannya dibakar sekalian makanya hitam. Akhirnya dimatiin, terus diajarin, Pak jangan bakar sampah ya. Kayak gitu-gitu. Ya perlu pendidikan juga ke masyarakat ya Bu ya. Dan karena masalah ini tentunya masalah yang sangat kompleks ya Bu. Kayak kemarin kan Presiden juga pada saat rapat terbatas yang tadi Bu sebutkan kan sudah menegaskan tuh Bu harus selesai masa polusi udara ini harus berkurang secepatnya. Dan juga kalau untuk jangka panjangnya Bu, apa sih Bu yang akan dilakukan oleh pemerintah Bu? Kalau menurut saya sih yang pasti sih kalau udah bicara unsur-unsur polusi gitu, apa udara apa air, yang paling harus dijaga adalah masing-masing menjaga siklus gitu. Kalau udara kan komposisi normalnya misalnya nitrogen berapa persen, sulfur berapa persen, CO2 berapa persen, itu yang harus dijaga. Nah caranya adalah jaga CO2 yang masuk ke atmosfer, jaga sulfur, jaga nitrogen. Jadi memang di bawah jangan bakar sampah, jangan buang. Yang industri Gakum tuh kemarin kita sekarang udah 45 loh yang diperiksa. 45 yang diperiksa, mungkin udah 11 yang kena sanksi, dan masih akan terus-terusan diperiksa. Paling nggak targetnya kalau nggak salah 160-an deh yang mesti dicek satu-satu supaya bersih. Nah yang pasti lagi kalau jangka panjang itu pasti pengaturan perawatan kendaraan ya. Sebetulnya sih ini untuk kepentingan masyarakat juga, kalau kendaraannya dirawat dengan baik kan bagus. Memang ada pemikiran bahwa kita larang aja mobil tahun sekian. Saya bilang nggak bisa Pak, jangan begitu. Lebih baik dibantu dulu perawatannya bagaimana. Kalau sekarang misalnya anak-anak muda punya motor, anak muda kan cirinya ada satu, saya bilang belum mapan. Kalau disuruh servis motor terus-terusan, dibayarnya paling nggak 200-400 ribu, gimana caranya? Saya bilang. Akhirnya saya komunikasi sama Pak Gub Heru, sama Pak Kapolda. Saya bilang, Pak bisa nggak dibantu CSR servis gratis gitu loh, barang 2 minggu kayak sebulan gitu, khusus untuk motor-motor tua. Akhirnya segala aspek mah harus dicek sih. Semuanya segala aspek. Saya hanya nggak mau ini udah perintah presiden begini, tahu-tahu kita dipanggil lagi. Ini kok belum beres? Ini kok belum beres? Nah, malu deh. Kemudian kalau masyarakat industrinya harus pasang cerobong-cerobong asap atau scrubber gitu ya, jangan sembarangan. Yang pasti sih kalau PLTU ya, setahu saya Pak Jonan tahun 2018 itu sudah komunikasi sama saya waktu kita di G20 di Jepang. Dia bilang ke saya bahwa Bu Nur sejak 2017 tuh kita nggak ada PLTU baru di Pulau Jawa gitu. Jadi oke lah sekarang kita lihat PLTU. Kemarin kan yang dirame-ramein katanya karena PLTU di Suralaya ya. Waktu saya tanya ke Dirut PLN, menurut Dirut PLN udah ganti gas. Nah jadi itu juga aspek jangka panjang tuh PLTU batu bara itu sesuai dengan agenda perubahan iklim kita kan memang harus semakin dikurangin. Walaupun saya nggak yakin kalau dia habis ya, karena rakyat kita masih butuh listrik. Listrik kita itu yang ideal satu rumah tangga itu pakai kira-kira 5.400 watt, itu yang ideal. Di Eropa begitu. Tapi Indonesia kayaknya baru nyampe 1.100 deh. Maka saya ketika internasional bilang, ayo Indonesia energinya. Saya bilang, ntar dulu. Kamu kan sudah bebas dan sudah bagus pembangunanmu kan sejak tahun 70-an.
Lah Indonesia kan baru bagus sekarang dan nanti puncaknya di 2030 sampai ke 2040. Nggak bisa dong dibunuh, saya bilang begitu. Oke, kita bisa kurangin, tapi kita nggak bisa habisin batu baranya gitu. Jadi emang apa ya, harus apa sih istilahnya ya, harus ini deh, harus dinego terus begitu, harus bagaimana, karena kita kan harus membangun juga, masyarakat kan harus sejahtera juga Pembangunan gitu. juga harus berjalan terus ya Bu. Iya. Nah Bu, kalau ngomongin Jakarta nih Bu, kan kita patut berbangga juga nih, kemarin tanggal 5 sampai 7 September kita menjadi tuan rumah di KTT ASEAN ke-43 ya Bu. Saya lihat Bu Siti juga sibuk juga nih Bu, nyambut Presiden Filipina, Iya. Presiden Bangladesh, terus juga Perdana Menteri dari Singapura. Boleh diceritain nggak sih Bu, ada hal-hal yang menarik nggak Bu dari kemarin menyambut kepala negara? Saya tuh waktu nyambut itu saya bilang saya jemput di perintah Pak Presiden. Terus dia bilang Minister City katanya. Saya kaget juga dalam hati saya. Dia tahu juga saya. Rupanya memang begini. Indonesia itu kalau di aspek agenda perubahan iklim kita tuh nggak ketinggalan. Saya nggak berani lah bilang kita jagoan, tapi kita memang sudah lebih sistematis bekerja. Karena kan Pak Presiden kan modelnya itu kan harus kerja, harus kelihatan, harus rapi, hasilnya harus ada gitu. Nggak mau cuman Pak konsepnya begini, ininya begitu, ya nggak mau pola begitu. Apalagi cuman pledge, janji gitu, itu nggak mau. Dan dengan berani Pak Presiden mengatakan di berbagai forum internasional itu kita mesti nyata gitu, bukan hanya janji-janji dan bukan hanya diskusi-diskusi aja. Saya kira Bu Retno pun karakternya sama seperti itu ya. Oleh karena itu kita kalau di agenda perubahan iklim Indonesia termasuk yang sistematis karena gini, kita itu termasuk negara di dunia yang punya hutan banyak. Bersama-sama dengan Brazil, Kongo. Dulu sebenarnya Amerika juga banyak, tapi dia kan hutannya lama-lama udah habis karena udah maju duluan. Nah, kita punya konsep di dalam menangani perubahan iklim dengan menurunkan emisi gas-gas yang ngeracunin atmosfer itu, gas rumah kaca, itu kita sistematis langkah-langkahnya. Menurunkan deforestasi, mengatasi kebakaran hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, ngeberesin gambut, yang Pak Presiden juga ngurusin mangrove. Banyak sekali menjaga habitat-habitat satwa, ngurusin sampah plastik dan lain-lain. Jadi saya senangnya ini Menteri Lingkungan gitu loh. Jadi sepertinya dia tahu ini toh Menteri Lingkungannya. Saya waktu di G20 juga Menteri Belanda, Perdana Menteri Belanda, kemudian Presiden Macron itu tanya, kamu ngurusin ini, maksudnya mangrove? Ya, saya bilang saya Minister of Environment and Forestry. Gitu. Jadi artinya pada yang saya terima ya persepsi saya bahwa mereka merekognisi, mereka tahu bahwa ada kemajuan kehutanan di Indonesia. Dan lingkungan dan tentu konteksnya ke iklim. Nah, kita ini di agenda perubahan iklim itu di dalam penurunan emisi gas rumah kaca itu paling gede dari hutan. Itu 60%. 37% itu dari energi. Nah, di dunia rata-rata di negara-negara barat yang udah duluan majunya itu terbalik, 58% dari energi. Dari hutannya hanya 30-an%, jadi terbalik sama kita. Jadi saya sebetulnya sekarang dengan Pak Menteri Arifin bahu-membahu deh. Karena kan dia mau ngurangin emisi dari sektor energi agak berat yang saya bilang itu tadi. Karena ngurusin listrik aja kan jauh banget nyampainya dari 1.100 ke 5.400. Ya udah saya bilang oke, kalau gitu langkah yang kami lakukan di kehutanan itu pada tahun 2030 kita udah nggak mengemisi lagi, tapi kita udah nyerap 140 juta ton. Jadi ya udah Pak Arifin bisa kita bantu gitu. Dia pada saat itu nanti masih punya PR 340-an juta ton. Jadi kita bisa membantu. Kira-kira gitulah. Jadi ada trade off-nya gitu ya. Dan untuk mencapai net zero itu juga ya Bu? Ya, untuk ke arah net zero emission
pada perkiraan kita sih di Indonesia tahun 2060 atau lebih awal. Tapi perkiraan saya sih bisa lebih awal ya, karena target kita kan 43% nurunin. Tapi kemarin-kemarin dalam 2 tahun terakhir tuh kita bisa 48% kok nuruninya, bisa 44% gitu. Jadi bisa lah, kalau saya sih optimis, dan perintah Pak Presiden harus optimis. Harus optimis, betul Bu. Saya kalau boleh mau flashback sedikit nih Bu. Boleh. Ibu kan dari PNS juga ya Bu. Iya, Dari nol. banget Ya Bu. kalau Dulu itu di Bapeda Lampung ya Bu pertama iya, kali di ya Bu. Pemda, Pemda di Bapeda. Lampung, kemudian juga di Dagri. Depdagri dulu masih Iya. sebutannya Bu. Departemen Dalam Negeri. Terus di DPD RI sampai sekarang menjadi menteri Bu. Iya. Itu luar biasa sekali Bu, inspiratif sekali. Saya juga PNS juga Bu, dari nol mungkin siapa tahu nanti bisa jadi menteri kayak Bu Siti. Kalau saya juga surprise ya, kayak saya kan PNS, Bu Retno Iya. PNS. Saya lebih senior dari Bu Retno karena waktu saya Sekjen Dagri, Bu Retno masih direktur. Tapi waktu saya masih di Ormas Pemuda tahun 90-an awal, Bu Retno kayaknya udah top pada saat itu, karena dia yang kasih briefing ke ormas-ormas pemuda kalau mau keluar negeri. Iya. Dulu tuh saya tuh dulu aktivis, jadi sering keluar negeri. Kalau mau keluar negeri tuh di brief dulu oleh Dagri, yang ngebrief Bu Retno. Teman-teman saya bilang, lihat ya ini cantik gitu lah. Nah, yang PNS lain adalah Pak Basuki, Pak Basuki. PU. Saya sama Pak Basuki itu udah temenan sejak masih eselon 3. Oh, dari dulu. Zaman Saya dulu banget ya, Bu. saya dulu kabid fisik prasarana di Pemda, Pak Basuki kalau nggak salah di sumber daya air di PU. Dan sebetulnya menurut saya sih kalau PNS sekarang sih makin bagus ya, sistematikanya makin baik. Saya birokrat banget, menyelami sebagai birokrat. Jadi kalau kita lihat perjalanannya dari dulu sampai sekarang, peluang untuk PNS itu makin baik. Sistematika penggajiannya kan juga makin bagus. Sekarang ada Tukin. Keren lah, dan mudah-mudahan ke depan pada jadi menteri juga. Amin. Kalau saya sih optimis, nggak kenapa. Iya. Waktu saya baru jadi pegawai, kan kita suka latihan awal apa segala kan, prajabatan, kemudian diklat eselon 4, eselon 3. Kan suka disuruh nulis ya cita-citanya jadi apa ya. Saya tuh dulu nulis cita-citanya mau jadi dirjen gitu. Oh. Nah, kita kan dilatih segala macam. Terus kita bekerja mulai dari staf, eselon 4, eselon 3, eselon 2, itu kan berbelas-belas sampai berpuluh tahun. Artinya apa? Kita menguasai portofolio loh. Kan di Undang-Undang Kementerian Negara itu kan setiap kementerian ada tanggung jawab, ada portofolio yang ditangani. Kalau saya termasuk yang optimis bahwa birokrat itu menguasai portofolio. Jadi dia emang harusnya lebih jago daripada yang lain. Ada isu-isu teknis yang sebetulnya memang dikuasai pasti sama birokrat ya Bu ya. Nah, dia birokrat itu yang kurangnya satu, yaitu apa-apa dia cuma lihatnya prosedur gitu. Pas dimarahin, iya Pak, udah sesuai prosedurnya begini gitu. Nah, dia lupa. Saya baru tahunya setelah saya jadi politisi juga. Dia lupa bahwa rakyat itu nggak perlu prosedur. Rakyat itu taunya mau lihat hasilnya. Maka kan Pak Presiden sekarang bilang, sekarang reformasi birokrasi harus dilihat dari dampak dan outcome dan pengaruhnya langsung kepada rakyat, kan gitu. Itu jadi kalau dilihat ya, semua perintah-perintah Bapak Presiden itu ada urut-urutannya gitu. Kalau saya sih langsung nangkep, oh kemari larinya. Oh kalau gitu nanti saya sama dirjen, sama para direktur mesti begini gitu. Jadi banyak ya Bu ya sebetulnya ya, pembelajaran di masa Ibu jadi birokrat banyak sekali pasti ilmunya Ibu. Saya tuh 34 tahun loh 34 di tahun, birokrasi. Bu. Saya tuh jadi pegawai pertama itu bulan Mei 79. Mei 79. Terus saya udah jadi pegawai loh. Mungkin belum pada lahir saya tahun 81 udah eselon 4, tahun 90 udah eselon 3. Tahun 96 udah eselon 2. Masih ingat nggak Bu NIP-nya Bu? NIP-nya masih ingat 0811 00737. NIP-nya 01 Masih Dagri, 01, ya. masih Dagri. Bu,
pembelajaran apa sih Bu yang Ibu dapat nih waktu dari jadi birokrat sampai sekarang yang Ibu masih bawa nih jadi sebagai menteri sekarang Bu? Wah, Nilai-nilai apa Bu? yang pasti sih ada yang kita selalu pegang di prinsip birokrasi ya. Birokrat itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Dia bisa saja salah, karena kadang-kadang kan perintah menterinya harus begini, gitu. Nah, dia tidak boleh bohong, dia mesti bekerja gitu ya. Dia tahu apa yang salah atau yang apa. Karena kan birokrasi itu yang saya tadi bilang mengetahui portofolio, sehingga kalau ada persoalan masuk, dia langsung bisa lihat, oh ini kayaknya pakai pasalnya yang sebelah mari deh, pakai undang-undang ini, pakai pasal yang sebelah sini. Karena di undang-undang kita itu, antar pasal itu kan diatur sebetulnya hubungan kausalitasnya istilahnya ya. Nanti dilihat kenapa ada masalah yang nyangkutnya kejadiannya di belah sini. Nah, yang sebelah sininya pasalnya bilang apa gitu. Jadi itu satu ya yang saya pakai dan saya ajarin sih sebetulnya banyak ke dirjen. Menurut saya menteri ke dirjen harus sering-sering policy exercise. Sama juga dirjen ke direkturnya mesti sering-sering policy exercise. Kalau enggak dia nggak tahu mau ngapain. Begitupun eselon 2 ke eselon 3-nya mesti policy exercise. Jadi kalau birokrat itu harus jago jadi follower, harus jago juga jadi leader. Jadi leader. Itu harus dua-duanya. Harus dua-duanya harus seimbang ya Bu. Nah Bu, saya ada satu video nih buat Bu Siti. Kita lihat dulu ya Bu videonya Bu. Oke. Menekan, mengurangi sangat banyak sekali kebakaran hutan di Indonesia. Menterinya juga perempuan, Ibu Siti Nurbaya. Menurut Ibu, apresiasi dari Pak Jokowi tadi Bu, apakah itu yang mengantarkan Ibu nih menjadi Menteri LHK selama 2 periode Bu? Saya nggak bisa menduga-duga kenapa, tentu banyak faktor lah. Tapi yang jelas saya mencoba bekerja baik aja. Bukan istimewa juga sih sebetulnya. Kita hanya mengerjakan yang harus kita kerjakan. Tapi memang tidak gampang. Coba perhatiin, bapaknya kan selalu ke lapangan. Bayangin kalau bapak ke lapangan 1 kali, kan kita mesti ke lapangan 2 kali. Kalau bapak ke lapangan 2 kali, kita mesti 4 kali. Jadi kita bekerja aja yang kita mesti kerjakan. Tadi Pak Presiden ada menyebutkan soal karhutla. Memang ada 2 prestasi kita yang cukup baik untuk Indonesia di dunia global. Pertama soal karhutla. Karena tahun 2015 waktu kejadian sangat berat dan kebakar 2,6 juta hektar, itu saya di arena internasional dikata-katain loh sama Singapura sama Malaysia. Saya kan ngajar ya di ilmu lingkungan, itu ada teorinya bahwa ekosistem kecil itu tidak bisa mengotak-ngatik ekosistem besar. Ekosistem besar justru mengeksploitasi ekosistem kecil. Jadi kalau Singapura ngata-ngatain Indonesia, pada saat itu saya marahnya minta ampun gitu. Tapi di arena internasional itu dia bisa ngata-ngatain Indonesia gitu. Lu kata dia ke orang-orang, apa yang akan terjadi dengan negara kita kalau kita dikirim asap? Begitu ngomongnya. Dalam hati saya, awas lu. Itu dari tahun 2015 tuh saya udah kena, 2016 baru kita kerja keras kan, bapaknya kan waktu itu Pak Presiden kan harus beres. Terus baru 2018-an kita oke sampai sekarang. Nah, bagaimana caranya? Waktu itu kan Pak Presiden sejak 2016 itu tiap tahun kasih penekanan kepada TNI, Polri, Pemda, KL semua. Konsepnya adalah pencegahan. Cara mencegahnya adalah pertama monitoring. Jadi dari data iklim, data hotspot, data proyeksi hujan dan lain-lain.
Jadi kita lakukan prediksi hotspot. Saya itu tiap hari kerjanya melototin hotspot, termasuk di musim hujan, karena pada saat Christmas Natalan pun ada kebakaran, hotspot bukan kebakaran. Hotspotnya juga nongol. Karena hotspot itu adalah daerah kira-kira 1.000 hektar yang ditangkap oleh satelit karena panas, karena beda panas masuk ke satelit terus masuk ke komputer. Maka itu jadi hotspot. Belum tentu api itu. Jadi cuman panas saja. Jadi itu yang dilakukan. Kita prediksi. Jadi kalau ada ketahuan hotspot tinggi, cepat-cepat orang periksa di lapangan ini ada apinya apa enggak gitu. Terus yang kedua operasi lapangan sambil kalau ada apinya langsung dipadamkan, apakah darat, udara. Termasuk di dalam operasi ini kita sambil partisipasi masyarakat. Jadi kita sambil penyuluhan, istilahnya tentang kesadaran hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Namanya paralegal. Jadi kita pakai paralegal. Kemudian yang ketiga kita mengelola landscape-nya, manajemen gambut, manajemen hutan dan lain-lain. Nah, saya lihat coba deh tahun ini itu rasanya Kanada kebakaran hampir 15 juta hektar loh. Nggak ribut tuh orang-orang, diem aja tuh. Kita belum aja kebakaran udah ribut, lihat tuh Indonesia udah panas, awas lo yuk kita tonton, sampai kayak gitu kan. Iya, kanan kiri udah nontonin aja. Iya, ini mau diapain nih, mau gue lihat lo, mau ngapain lo, kira-kira gitu ya. Jadi saya bilang sama kawan-kawan, ayo waspada terus. Jadi kayak memang tidak gampang sih. Tapi Indonesia itu justru jagoannya itu karena partisipasi publiknya. Saya kan ngobrol sama Menteri Kanada waktu ketemu di India. Saya tanya, itu kebakaran kenapa bisa sampai belasan juta hektar? Terus kata dia, Ibu Siti itu bencana alam, tanya. Terus daerahnya susah dijangkau, kata dia. Jadi ya sudah. Dalam hati saya enak aja kamu, kalau kamu yang kebakar, kamu bilang bencana. Tapi kalau kita baru kebakaran dikit, udah teriak-teriak semua gitu ya. Nah jadi, tapi oke lah biar aja. Arizona kebakaran, Kanada kebakaran, Australia kebakaran, Yunani kebakaran. Ya udah saya bilang kita belajar aja dari situ, kita perbaiki aja. Dan kita paling jago karena partisipasi publik. Jadi kalau ada kebakaran dikit, petugasnya, masyarakat peduli apinya itu juga bekerja. Dan di balik keberhasilan Ibu nih, salah satu tadi tentang Karhutla, kemudian pasti kan masih ada tantangan-tantangan nih Bu dari Kementerian LHK yang masih harus diselesaikan Bu. Apa aja sih Bu tantangannya Bu? Selain polusi udara ya? Masih banyak ya, karena ini masalahnya udah puluhan tahun sih ya. Kemudian juga wilayah Indonesia yang begitu luas. Hutan kita itu kan 125 juta hektar. Personil guardnya, polhut hutannya cuma 7.000 orang. Polisi hutannya cuma 7.000. Anggarannya juga nggak besar, kita cuma 7 triliun. 7,6 triliun. Itu pun sudah untuk kepentingan kerja manajemen personil sudah 3,6. Yeah. Jadi emang ada persoalan juga di anggaran, tapi ada tapinya. Yang penting sebetulnya sistematis kerjanya. Nah, jadi tantangan besarnya masih ada perambahannya yang kita masih terus kerjakan. Jadi penegakan hukumnya memang kerja keras. Kemudian keberpihakan pada rakyat yang perizinan itu kita sudah siapkan. Sekarang sudah 6,3 juta hektar dari target 12,7. Sebetulnya target 12,7 juta hektar itu adalah target ideal yang bisa diselesaikan 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun, bisa aja tergantung situasinya kan. Nah, sekarang kita baru bisa nyelesain 6,3 juta hektar. Saya melapor Bapak Presiden, kemungkinan kita hanya bisa 7,5 sampai 8 juta. Terus Pak Presiden bilang, itu aja udah banyak Bu Nur, dulu-dulu kagak ada sama sekali. Betul Pak, saya bilang, tapi harus mohon izin Pak, saya bilang, kita perlu memahaminya bahwa ini bukan karena lambat.
Tapi karena 12,7 itu adalah target ideal, nggak akan lebih gede lagi dari itu. Saya bilang begitu. Itu sedang kita kerjakan. Rakyat dapat akses, kemudian kesejahteraannya kita sedang ikuti. Memang nilai transaksi ekonominya tinggi sih, 800 miliar lebih. Proyeksinya sudah ada perjanjiannya dengan off-taker dan lain-lain. Sampai dengan bulan September baru 11% data yang dilaporkan oleh kelompok usaha perhutanan sosial. Sekarang ada kurang lebih 9.000 kelompok. Itu angkanya udah 507 miliar. Tapi laporannya baru 11%. Jadi mudah-mudahan lah, saya kira masuklah triliun juga ya, bisa 2 triliun. Luar biasa sekali ya Bu, itu masih banyak juga ya tantangannya pastinya Bu. Masih PR-nya masih banyak. Nanti saya nyiapin aja di memori, ini yang sudah, ini yang belum. Iya Bu, buat yang nanti ya nextnya ya Bu ya. Buat yang akan datang. Buat yang akan datang. Nah Bu, sekarang saya mau bahas sedikit nih Bu tentang tempat tinggal saya nanti nih Bu, Ibu Kota Nusantara. Oke. Nah, Ibu kan sudah sempat bilang nih konsepnya Forest City, tidak boleh mengganggu hutan alam, kemudian juga pastinya kota ini akan berdampak positif bagi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat kan Bu. Tapi bagaimana sih Bu dari Kementerian LHK nih Bu untuk memastikan konsep Forest City ini tuh akan terjadi gitu Bu? Yang pasti kan pertama master plan-nya udah ada. Dan master plan-nya itu dibunyikan di dalam lampiran undang-undang. Jadi itu jadi pegangan. Terus yang kedua, Bapak Presiden kan kontrol langsung, apalagi beliau forester. Yeah. Terus yang ketiga, kita memang cita-citanya dan sudah mulai kita kerjakan, kita akan mengembalikan hutan tropis Kalimantan, hutan alam tropis Kalimantan itu kita akan kembalikan. Contohnya juga udah ada sebagian di Kalimantan Selatan. Memang di sana kita bisa kembangkan. IKN itu kan ini nggak boleh salah ngerti sebetulnya. IKN itu kan tempatnya sekarang yang 36.000 hektar itu kan hutan produksi HTI. Ya. Jadi memang hutan akasia dan memang diproyeksikan untuk dipotong begitu ya. Dia umur setiap sekian tahun. Iya, nah 7 tahun. Ya. Nah mungkin ntar pada usia ke 11-12 udah nggak kelihatan bagus lagi. Maka langsung dilapis. Jadi kenapa saya meyakini bahwa itu bisa kita lakukan? Karena secara konsep bisa dilaksanakan dan kita sudah bisa exercise. Apalagi sekarang kita sudah bikin persemaian skala besar yang bisa sampai 15-20 juta bibit setahun. Jadi saya mau konfirmasi sedikit Bu, untuk di IKN itu hutan lindung, hutan konservasi ini tidak akan terganggu ya Bu? Enggak dong, enggak akan. Memang tentu saja waktu bikin jalan apa-apa itu ada ngebelah, misalnya itu pun diberi saya sama PU udah punya kerjasama. Kalau dia ngebelah wilayah jelajah satwa, dia harus bikin underpass atau flyover kayak yang di Riau kan ada jalan tol tapi gajahnya bisa liwat gitu. Oh jadi akan ada underpass? Bisa, iya. Underpass buat ini ya hewan-hewan liar emang di sana ya Bu ya? Iya, kan udah ada aturannya. Jadi saya sama Pak Basuki agak strict soal itu dan Pak Basukinya juga bagus. Iya. Apalagi Bu DCS sama Pak Basuki. Iya dari masih muda, dari tahun berapa ya? Dari tahun 88 lah gitu kira-kira. Udah ditunjuk buat ke sana tapi belum pernah berkunjung nih Bu ke sana Bu. IKN. Iya belum pernah. Sayang. Ayo lihat itu, lihat persemaiannya keren banget. Bu, ya. Udah pernah lihat yang di Rumpin belum? Videonya sih udah Bu. Itu yang tahu nggak yang di sana Mentawir itu 4 kali gedenya. Lebih besar 4 kali. Iya, 3-4 kali dari Rumpin. Keren banget. Jutaan bibit pohon langsung. Hampir 20 bisa 15-20. Bu, saya ada satu video nih Bu. Ini kita lihat testimoni Bu Siti dulu aja di LHK Bu. Oh iya. Kita lihat yang ini dulu ya Bu ya. Jadi memang saya termasuk yang selalu percaya bahwa nilai-nilai spiritual itu sebetulnya melekat juga di dalam pekerjaan kita. Apalagi di soal-soal lingkungan. Soal-soal lingkungan itu tidak cukup hanya law. Tidak cukup hanya hukum.
tetapi beyond law, yaitu moral. Karena bisa aja secara law tidak apa-apa, itu kan nggak dilindungi, udah sikat aja. Satuannya kan nggak dilindungi, kan nggak apa-apa, secara hukum nggak apa-apa. Tapi beyond law ada kesejahteraan hewan misalnya dan sebagainya. Maka sebetulnya dan seharusnya itu jajaran KLHK harusnya beyond law. Jadi moral harus lebih tinggi, agama spiritual harus melekat di dalam diri ketika bekerja. Di pesannya Ibu ya Bu, Iya. beyond law itu harus ditekankan semuanya Bu, jajaran LHK dan juga buat PNS-PNS nih Bu, harus ingat juga tuh Bu, bahwa moral, agama, spiritual tuh harus ditekankan setiap bekerja Bu. Kalau di lingkungan sih kayaknya emang itu harus ya, sebab saya ini punya pegawai 20 ribuan orang, punya UPT hampir 300, yang kerja di Jakarta mungkin hanya 4-6 ribu deh, lainnya semua di daerah. Dia semua langsung berurusan dengan lapangan. Nah, tidak seluruh persoalan itu ada di bawah payung undang-undang. Kayak misalnya anjing tuh bukan urusannya KLHK loh, gitu loh. Tapi mungkin dari aspek lingkungan atau misalnya ayam misalnya, itu kok bukan urusannya LHK. Tapi dari sisi baunya, nah ke situ juga. Jadi saya bilang begini sama teman-teman, contohnya gini deh, ada satwa dibunuh misalnya, bukan satwa yang dilindungi. Jadi kan dibunuh nggak apa-apa jadinya harusnya. Kalau nggak dilindungi katanya. Tapi kan jangan lupa kenapa ada kelompok animal lovers. Itu kan moralnya. Dia punya nilai-nilai bahwa dia loversnya animal gitu. Maka saya ketika ditanya, Bu Menteri ini gimana anjing-anjing pada itu gitu. Waktu kita ngurus Mandalika, inget gak? Itu di dekat Mandalika tuh waktu itu anjingnya 300 loh berkeliaran. Terus Pak Gubernur bilang, ini gimana Bu Menteri, gimana? Terus saya bilang sama Dirjen Konservasi, itu urusan lo bukan Bu kalau anjing mah gitu. Lah, terus gimana? Ya tapi kan estetikanya nggak bagus, saya bilang gitu. Ayo diatur aja. Jadi gimana? Ada pulau jauh nggak di sini gitu? Taruh dulu deh di tempat lain, dikasih makan, dirapiin. Baru nanti kalau udah ini disebar lagi. Jadi dia jangan, kebayang nggak di Mandalika di restoran gitu ya, anjingnya keliaran bagaimana gitu sementara kita banyak tamu. Dan Jadi jangan sampai masuk ke ininya Bu, Iya. sirkuitnya Bu. nah, di sisi lain ya itu tadi, kalau dibunuh kan nggak bisa juga gitu. Jadi banyaklah hal-hal yang kita memang harus pakai hati, ya, Bu, ya. kerjanya Apalagi pakai masalah lingkungan hati. ini ya, Bu. Iya. Bu, saya jadi mau tanya juga nih Bu, kan tugas untuk menjaga lingkungan nih Bu, kita balik lagi tentang lingkungan kan, tugas menjaga lingkungan itu bukan hanya tugas Kementerian LHK Bu, Betul. tapi juga Sangat. tugas semua orang, Iya. semua manusia yang ada di Iya, bumi ini iya, gitu Bu, iya. bahkan untuk anak cucu kita nanti juga nih lingkungannya kan iya. Bu, bumi ini. Nah, ada nggak sih Bu pesan untuk generasi muda nih Bu agar bisa menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, gaya hidup yang peduli lingkungan? Saya sebetulnya punya optimisme karena dari berbagai survei dalam tahun-tahun belakangan ini, saya kira 3-5 tahun terakhir, concern generasi muda terhadap lingkungan itu sangat tinggi. Saya juga mempelajari dari berbagai literatur di usia bumi kita yang katanya sudah berumur 3,7 miliar tahun. Nah, itu atensi kepada lingkungan itu sudah ada di awal-awal. Jadi memang pihak-pihak lain udah lebih dulu lah. Kayak Amerika, Eropa terutama lebih dulu. Tapi Indonesia ini pembelajar cepat. Kita baru merdeka berapa tahun, tapi kita udah concern lingkungan juga sangat cepat gitu. Kita sudah punya Menteri Lingkungan di tahun 70-an.
72 kalau nggak salah ya, dari tahun 70-an tuh kita sudah punya. Dan waktu global waktu KTT Bumi pertama kita sudah ikutan. Dan itu semua didorong oleh generasi muda. Dan sekarang ternyata jauh lebih lebih sensitif generasi mudanya. Saya sekarang bersama Green Leader Indonesia dari Institut Hijau Indonesia itu sedang terus merintis bersama-sama. Sekarang sudah ada kira-kira 2.000 orang dutanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah intensif, dan saya sih berharap akan terus melebar. Di samping itu juga para aktivisnya rata-rata generasi muda ya, di persampahan, di di pembibitan, di rehabilitasi hutan lahan, di mangrove. Jadi pesan saya, kita teruskan ini, kita lanjutkan ini, jangan surut. Nanti kita kombinasikan dengan antara kelestarian lingkungan dan akses untuk kesejahteraan material. Jadi memang perlulah ngomongin lingkungan aja nggak bisa hidup bagaimana? Iya. Ya. Banyak sekali isunya yang nggak selesai Bu ya, dan harus keterlibatan generasi muda yang penting sekali ya Bu ya.